Waktunya kita kembali melanjutkan nostalgia film Marvel Cinematic Universe. Film yang akan kita bahas kali ini ada di fase pertama, yang memperkenalkan kita kepada the one and only Tony Stark. Rasanya sulit mendapatkan penerus yang sepadan dan bahkan seharismatik karakter di balik armor Iron Man ini. Untuk melihat jejak karirnya di MCU, maka kita putuskan untuk memulai maraton triloginya. Masak sagu pakai stuntman yang kalian tunggu, Iron Man Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Film rilisan tahun 2008 ini digarap dan disutradarai oleh Jon Favreau, yang pada film ini dan MCU secara keseluruhan juga berperan sebagai Happy Hogan. Dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Terrence Howard sebagai James Rudy Rhodes, Jeff Bridges sebagai Obadiah Stane alias Ironmonger, dan Gwyneth Paltrow sebagai Virginia Pepper Potts. Di antara seluruh trilogi Iron Man, saya malah memfavoritkan film yang satu ini sebagai film yang terbaik. Ada yang belum pernah nonton? Anggap saja ada, biar kita bisa kasih spoiler warning buat kalian. Film ini diawali dengan konvoi pasukan militer Amerika Serikat di Provinsi Kunar, Afghanistan, di mana Tony Stark dikawal setelah meninggalkan tempat peluncuran peralatan perang terbarunya. Tony Stark ini adalah pewaris Stark Industries yang bergerak sebagai perusahaan kontraktor militer yang dirintis oleh ayahnya, Howard Stark. Dalam perjalanan mereka diserang oleh kelompok teroris Afghanistan, di mana Tony yang mencoba untuk kabur dan mencari bantuan malah terkena rudal bom yang ternyata itu adalah buatan perusahaannya sendiri, hingga membuat dirinya terluka parah di bagian dada. Tidak lama kemudian, Tony Stark akhirnya menjadi tawanan kelompok teroris tersebut yang bernama Ten Rings. As liaison to Stark Industries, I've had the unique privilege of... Kita pun dibawa mundur ke 36 jam sebelum kejadian ini, di sebuah acara penghargaan militer yaitu Apogee Awards yang digelar untuk diberikan kepada Tony Stark. Dalam sambutannya, Kolonel James Rhodes dari Korps Marinir Amerika Serikat yang juga merupakan sahabat dari Tony Stark menyatakan kebanggaannya setelah bekerja sama dengan Tony. Sayangnya, Tony Stark malah tidak hadir hingga dia digantikan oleh rekan ayahnya yaitu Obadiah Stane. Obadiah Stane ini juga merupakan partner dari Tony Stark. Setelah itu, Kolonel Rhodes menemui Tony yang rupanya sedang bersenang-senang di sebuah klub judi bersama dengan Happy Hogan. Tony Stark rupanya tidak begitu tertarik dengan penghargaan-penghargaan semacam itu. Ketika hendak pulang, seorang reporter yang bernama Christine Everhart berniat untuk mewawancarai Tony. Awalnya, Tony menolaknya. Namun berhubung Christine ini parasnya cantik, bodinya memikat, maka jiwa playboy Tony pun ngelunjak. Dan mereka pun akhirnya berhubungan badan di kamar Tony Stark. Selepas itu, Pepper Potts, asisten Tony, mempersilahkan Christine untuk pulang. Lalu Pepper Potts menemui Tony untuk mengingatkan jadwal penerbangannya ke Afghanistan untuk menghadiri demonstrasi senjata terbarunya, yaitu rudal Jericho. Tony pun berangkat menggunakan pesawat pribadinya yang membuat Rhodes ngambek setelah menunggu kedatangan Tony berjam-jam lamanya. Dengan santainya, Tony Stark malah menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Tidak lama kemudian mereka pun mendarat di pangkalan udara Bagram, Afghanistan, di mana pihak militer Afghanistan telah menunggu di sana. Demonstrasi pun dimulai, di mana rudal Jericho milik Stark Industries membuat pihak militer Afghanistan terpukau, dan Obadiah Stane pun tidak sabaran untuk mengetahui hasil transaksi Stark Industries. Ketika beranjak dari tempat tersebut, Tony malah lebih memilih untuk ikut dalam mobil militer Afghanistan yang tidak dilengkapi pelindung. Rombongan mobil pun berangkat hingga di tengah perjalanan mereka diserang oleh kelompok teroris Afghanistan seperti yang kita lihat di awal film. Tony Stark yang terluka parah lalu dibedah oleh seorang dokter yaitu Dr. Yinsen yang juga merupakan tawanan teroris Ten Rings. Setelah siuman, Tony Stark lalu keheranan menemukan dadanya telah ditanamkan sebuah perangkat elektromagnetik yang mendapatkan suplai daya melalui aki mobil dengan tujuan agar serpihan bom tidak melukai organ vitalnya. Tanpa menggunakan perangkat tersebut, maka dalam waktu seminggu saja akan membuat Tony tewas. Ya ahlan wa sahlan wa mi'at marhaba. Tiba-tiba, salah satu anggota Ten Rings yang bernama Abu Bakar datang menyampaikan rasa hormatnya kepada Tony yang dianggapnya sebagai pembunuh massal termasyhur dalam sejarah Amerika. Ujung-ujungnya, Abu Bakar malah meminta Tony untuk membuatkan rudal Jericho untuk Ten Rings. Karena Tony menolak, maka dia pun disiksa habis-habisan. Setelahnya, Tony kembali diminta untuk memulai perakitan rudalnya dengan imbalan Tony akan dibebaskan setelahnya.
Dr. Yinsen yang menjadi penerjemah bahasa untuk Tony malah menyampaikan bahwa sepertinya dirinya tidak akan pernah dibebaskan. Momen tersebut juga disaksikan oleh pimpinan mereka yang adalah Raza. Pimpinan tertinggi Ten Rings sebenarnya adalah The Mandarin yang akan kita lihat penampilannya dalam film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Ketika kembali ke tahanan, Dr. Yinsen mempengaruhi Tony dengan menjelaskan Ten Rings telah memiliki persenjataan yang dibuat oleh Stark Industries. Jadi Tony perlu melakukan perlawanan demi harga dirinya. Tony yang merasa dirinya hanya bisa bertahan hidup paling lama seminggu lagi, akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan dari Ten Rings. Tony lalu meminta berbagai peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk merakit rudal Jericho, di mana ruang tahanannya akan dijadikan sebagai ruang kerja. Dengan dibantu oleh Dr. Yinsen, Tony pun memulai untuk melakukan pekerjaannya. Sementara melalui kamera pengintai, mereka terus diawasi. Rupanya Tony tidak membuat rudal Jericho, melainkan sebuah mesin pembangkit mini alias arc reactor untuk menyuplai daya elektromagnetik di dadanya, dan juga sebuah kostum atau armor robot besi yang kita kenal dengan Armor Mark I. Setelah arc reactor berhasil dipasangkan di perangkat elektromagnetik di dadanya, Abu Bakar pun menemui mereka. Untungnya pada saat itu Abu Bakar tidak mencurigai aktivitas mereka sama sekali. Namun ketika melihat hasil kerja Tony melalui kamera pengintai, mereka pun mulai curiga karena yang mereka lihat tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan rudal Jericho. Raza yang mulai curiga kemudian mendatangi mereka dan memberikan kultum, lalu mengancam Dr. Yinsen untuk mengakui apa yang sebenarnya sedang dibuat oleh Tony Stark. Dr. Yinsen bersikeras menjelaskan kalau Tony membuat rudal Jericho seperti yang mereka minta, dan Tony pun menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan Dr. Yinsen untuk menyelesaikan rudalnya. Raza pun memutuskan untuk memberikan waktu sehari kepada Tony Stark untuk menyelesaikannya. Tony kembali melanjutkan pembuatan Mark I hingga selesai, dan dengan cepat Dr. Yinsen membantu Tony untuk memakai armor tersebut. Raza lalu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa mereka secara langsung. Namun rupanya Tony malah telah mengaktifkan sebuah bom rakitan di pintu ruang tahanannya. Sementara Dr. Yinsen mencoba untuk menjalankan pengisi daya. Dr. Yinsen yang melihat proses pengisian daya membutuhkan tambahan waktu, memutuskan untuk menghadapi Ten Rings. Sayangnya perlawanannya gagal sehingga Ten Rings berhasil mendekati Tony. Pada saat yang tepat, pengisian daya pun selesai, dan Tony pun beraksi dengan Iron Armor-nya yang kebal terhadap tembakan. Satu persatu para teroris dilumpuhkan termasuk Raza. Tony pun mengajak Dr. Yinsen yang sedang sekarat kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya Dr. Yinsen malah menemui ajalnya. Tony lalu keluar dari gua sambil membakar tempat tersebut dan menyerang para anggota Ten Rings. Setelah itu Tony mengaktifkan kemampuan terbang armornya dan pergi hingga terdampar di padang pasir. Pihak militer di bawah komando Kolonel Rhodes berhasil menemukan Tony dan membawanya kembali pulang ke Amerika. Tony pun dijemput oleh Pepper Potts yang berniat untuk membawanya ke rumah sakit bersama dengan Happy Hogan. Tony malah menolak karena tidak sabar dan kangen pengen nyobain odading Mang Oleh. Setelahnya, Tony juga segera melakukan press conference. Ketika sampai di tempat tujuan, Obadiah Stane yang telah menunggunya kelihatan begitu antusias melihat kondisi Tony. Sementara di tempat lain, Pepper Potts didatangi oleh seorang agen S.H.I.E.L.D. yang bernama Phil Coulson, yang memohon kepada Pepper Potts untuk mengaturkan jadwal pertemuan dirinya dengan Tony Stark karena S.H.I.E.L.D. sangat tertarik dengan strategi yang digunakan oleh Tony sehingga bisa kabur dari sarang teroris yang dianggap berbahaya di dunia. Ketika press conference dimulai, Tony Stark malah tidak tampak seperti biasanya yang energik dan bersemangat. Rupanya selama 3 bulan disandera oleh Ten Rings, banyak pelajaran yang didapatkan oleh Tony dari Dr. Yinsen. Tony pun sadar tentang apa yang sudah dia lakukan dengan perusahaannya, di mana dia merasa bahwa dirinya telah melenceng jauh dari misi utama ayahnya, yaitu Howard Stark. Akhirnya Tony menutup divisi produksi senjata dari Stark Industries serta mengubahnya ke hal lain yang lebih berguna untuk umat manusia. Mendengarkan ucapan Tony tersebut, Obadiah Stane pun memaksa Tony untuk menutup pidatonya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Obadiah Stane menemui Tony yang berencana untuk mengembangkan arc reaktornya. Namun rupanya Obadiah Stane malah tidak setuju dengan rencana tersebut karena menganggap saham mereka akan anjlok minimal 40% dan mesin pembangkit tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa selama 30 tahun pembuatannya. Tony akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan arc reaktor di dadanya, yang membuat Tony masih bisa hidup seperti sekarang ini. Melihat hal tersebut, Obadiah Stane lalu menyarankan kepada Tony untuk menyendiri terlebih dahulu sambil memulihkan kesehatannya yang dia rasa sedang terganggu.
Sementara itu, Pepper Potts yang sedang melihat pemberitaan buruk mengenai Stark Industries diminta oleh Tony untuk mengganti arc reaktor yang terpasang di tubuhnya yang sudah kadaluarsa dengan arc reaktor buatannya sendiri. Dengan sangat hati-hati, Pepper Potts akhirnya berhasil memasang arc reaktor tersebut di dada Tony. Tony yang merasa jika arc reaktor lamanya itu sudah tidak dibutuhkan lagi, lalu menyuruh Pepper Potts untuk membakarnya agar dia tidak terkenang dengan kejadian naas yang telah menimpanya. Di tempat lain, Kolonel Rhodes yang sedang mengajar untuk pasukan angkatan udara baru ditemui oleh Tony Stark yang mengajaknya untuk bekerja sama mengembangkan proyek rahasia terbarunya yang ditujukan bukan untuk militer. Namun, Rhodes malah menolak dan merasa Tony butuh waktu untuk segera pulih. Hal tersebut ternyata tidak membuat Tony mundur. Dengan bantuan Jarvis, Artificial Intelligence yang dijadikan asisten oleh Tony Stark yang bertugas untuk menjalankan dan mengurus semua sistem internal gedung Stark dan Iron Armor-nya. Dia pun memerintahkan Jarvis untuk membuatkannya dokumen rahasia proyek terbarunya yang bernama Mark II. Tony Stark pun merancang armor besi terbarunya itu yang lebih ramping dengan membuang beberapa bagian tubuh dari armor Mark I yang dia buat di Afghanistan sebelumnya sambil mengupgrade kemampuannya. Di tempat lain di Afghanistan, Ten Rings memutuskan untuk mencari armor besi yang digunakan oleh Tony Stark untuk kabur sebelumnya. Dengan dipimpin oleh Raza yang ternyata masih hidup dan menyimpan dendam kepada Tony Stark, mereka pun menemukan armor Mark I tersebut dan mencoba untuk mencari tahu teknik perakitannya. Kembali di ruang kerjanya, Tony Stark berusaha menyelesaikan armor Mark II, lalu diuji coba. Awalnya, Tony kelihatan kesulitan untuk mengendalikannya. Flight stabilizer. It's completely harmless. Hingga akhirnya Tony pun menemukan formula power yang dia butuhkan. Armor Mark II akhirnya selesai dan Tony pun melakukan uji coba, trial and error, dengan terbang mengitari kota lalu ke angkasa untuk menguji kekuatan ketinggian Mark II dengan mencoba memecahkan rekor di atas kemampuan ketinggian pesawat Lockheed SR-71 Blackbird. Meski sudah diperingatkan oleh Jarvis akan resikonya, Tony Stark bersikeras untuk melanjutkan uji coba tersebut dan setelah sampai di batas kemampuan ketinggiannya, Iron Man pun akhirnya membeku dan menonaktifkan sistemnya hingga seketika membuat Tony terjatuh dari ketinggian. Beruntung, Jarvis yang mengontrol armor Mark II ini mampu menghancurkan es yang menyelimuti armor tersebut hingga sistemnya pun kembali pulih. Lalu Tony memutuskan untuk pulang ke mansionnya meskipun pendaratannya kurang mulus. Sesampainya di rumah, ternyata Pepper Potts menyimpan sebuah bingkisan hadiah untuk Tony yang isinya adalah arc reaktor yang digunakan oleh Tony sebelumnya, yang dia taruh di sebuah etalase kaca mini dengan isi tulisan bukti bahwa Tony Stark punya hati. Tony pun senang menerima bingkisan hadiah tersebut. Pepper Potts sendiri memang menganggap Tony telah berubah menjadi orang yang lebih baik setelah dirinya pulang dari Afghanistan. Tony yang menyadari Iron Mark II tidak mampu bertahan di ketinggian lalu berniat untuk mendesain ulang bahan armornya menggunakan emas titanium. Konsep desainnya pun diberikan ke Jarvis. Sementara tanpa sengaja Tony melihat sebuah laporan berita mengenai acara amal di Disney Concert Hall di mana Tony Stark harusnya menjadi host yang akan mengucurkan bantuan dana untuk keluarga pemadam kebakaran yang memang rutin dilakukan setiap tahun. Setelah mengkonfirmasi ke Jarvis, rupanya Tony tidak diundang ke acara tersebut hingga dia pun memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian desain Mark III ke Jarvis, sementara Tony memutuskan untuk pergi ke acara tersebut. Malam pun tiba. Dengan menggunakan mobil mewahnya, Tony sampai di lokasi acara, membuat Obadiah Stane terkejut. Look great, Hef. Di tempat itu juga rupanya agen Phil Coulson dari S.H.I.E.L.D. yang pada waktu itu nama organisasi ini belum memiliki singkatan dan malah diejek oleh Tony, nama organisasinya kepanjangan. Coulson kembali ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Tony. Namun sayangnya Tony malah fokus ke asistennya Pepper Potts yang tampil cantik di acara tersebut. Agen Phil Coulson pun membuat jadwal bertemu dengan Stark di lain hari dan disetujui oleh Tony. Pepper Potts malah tidak menyangka akan kehadiran Tony Stark, lalu mengajaknya berdansa. Setelah itu Tony dimintai keterangan pertanggungjawaban oleh Christine Everhart yang namanya sempat dia lupakan meskipun mereka sudah tidur bareng. Christine Everhart menuduh Stark Industries telah mengirimkan senjatanya kepada kelompok Ten Rings di Gulmira, Afghanistan. Meskipun di pidato sebelumnya Tony sudah mengumumkan kalau dia akan menutup divisi persenjataan Stark Industries. Mendengarkan hal tersebut, Tony lalu meminta klarifikasi kepada Obadiah Stane. Namun Stane tidak menjawabnya, malah menanggapi berita tersebut dengan santai dengan dalih itu bisa saja terjadi untuk menyelamatkan Stark Industries. Sesampainya di rumah, Tony yang marah melanjutkan penyelesaian Mark III sambil melihat tayangan berita di TV tentang penderitaan rakyat Gulmira, di mana Raza dan Ten Rings dengan semena-mena menyiksa mereka dengan persenjataan yang disokong oleh Stark Industries. Armor Mark III yang baru pun akhirnya selesai, kemudian digunakan oleh Tony untuk terbang ke Afghanistan menyelamatkan warga Gulmira.
Abu Bakar yang bersembunyi berhasil dihajar oleh Tony Stark lalu dibunuh oleh warga Gulmira. Setelah warga aman, Tony Stark lalu menghancurkan semua persenjataan Stark Industries yang telah dibeli oleh Ten Rings. Setelah misinya selesai, Tony pun terbang kembali ke Amerika. Petugas Edward Air Force di California malah melacaknya dan mengidentifikasi Iron Man sebagai penerbangan ilegal dari benda asing yang berbahaya. Mereka pun menghubungi Kolonel Rhodes, memberi laporan bahwa benda asing itu adalah pesawat tidak berawak. Rhodes pun curiga dengan Tony yang pernah mengatakan kepadanya di mana dia berniat untuk membuat sebuah pesawat tak berawak. Rhodes lalu menelpon Tony untuk memastikan bahwa itu bukan dirinya karena dua pesawat Raptors F-22 akan segera menembak jatuh benda asing yang mereka curigai itu. Pesawat pun mendekati Tony yang sedang dalam wujud Iron Man-nya, lalu menembakinya. Untung saja Tony berhasil bermanuver dan menghindar serta bersembunyi. Tony lalu menyampaikan kepada Rhodes bahwa yang mereka serang bukan pesawat tak berawak, melainkan dirinya yang ada dalam Iron Armor-nya. Rhodes pun memerintahkan Raptors F-22 untuk kembali ke markas. Namun sialnya, salah satu pesawat menemukan Iron Man bersembunyi di bawah badan pesawat Raptors F-22 yang satunya, lalu membuat Tony terjatuh dan menimpa pesawat tersebut. Melihat pesawat akan jatuh, sang pilot akhirnya melontarkan kursinya, namun tombol parasutnya malah macet. Beruntung Tony datang untuk membantu melepaskan parasutnya sehingga sang pilot selamat. Belum selesai sampai di situ, pesawat kedua malah menembakkan rudal pemburu ke Tony dan dengan cepat Rhodes menginfokan kepada Tony untuk segera melakukan gerakan manuver untuk menghindari rudal yang menyerangnya. Tony pun berterima kasih kepada Rhodes yang telah membantunya dan kembali mengajak Rhodes untuk mampir ke mansionnya melihat-lihat proyek terbarunya tersebut. Tony juga ingin Rhodes menyampaikan kepada pers bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah latihan perang biasa. Saat kembali ke mansionnya, Pepper Potts akhirnya menemukan Tony Stark yang sedang sibuk melepas armor Mark III-nya dengan dibantu oleh Dom E&U. Sementara itu, Raza, pimpinan kelompok Ten Rings, mengundang Obadiah Stane ke Afghanistan untuk melihat apa yang telah mereka temukan. Rupanya Obadiah Stane lah yang menjadi dalang utama di balik penculikan Tony Stark sebelumnya, di mana Stane membayar Raza untuk membunuh Tony Stark agar Obadiah Stane bisa menguasai seluruh aset dari Stark Industries. Raza lalu menunjukkan armor Mark I yang mereka temukan. Melihat armor tersebut, Stane akhirnya mengkhianati kelompok Ten Rings, lalu menggunakan Sonic Taser ciptaan Tony Stark yang membuat korbannya lumpuh selama 15 menit, lalu membunuh semua anak buahnya. Setelah itu, Obadiah Stane menghubungi sekutunya di Stark Industries yang juga termasuk salah satu ilmuwan handal, yaitu William Ginter Riva, yang mana dia jugalah yang akan membantu Mysterio dalam film Spider-Man Far From Home. William Riva ini diminta untuk segera menciptakan kembali robot besi seperti yang dibuat oleh Tony Stark di sektor 16 Stark Industries, di mana armor ini nantinya akan kita kenal dengan nama Ironmonger. Di tempat lain, di mansionnya, Tony meminta Pepper Potts untuk pergi ke kantornya meretas server utama dan mengkopi seluruh data Stark Industries yang bisa melacak aktivitas ilegal yang telah dilakukan oleh Obadiah Stane. Sayangnya, Potts malah memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten Tony karena dirinya tidak mau Tony dalam bahaya. Mendengarkan hal tersebut, Tony berusaha menjelaskan bahwa kini hatinya sudah terbuka dan dia berharap Pepper Potts mau mendampinginya bukan hanya pada saat dirinya mendapatkan keuntungan yang besar dari perusahaannya, melainkan juga dia berharap Pepper Potts bisa ada di saat dirinya kini telah sadar dan ingin membantu orang-orang yang membutuhkannya. Melihat ketulusan hati atas misi berbahaya Tony, Pepper Potts pun akhirnya bersedia untuk membantunya. Potts bergegas mengambil hard drive dan berangkat ke Stark Industries. Sesampainya di sana, Pepper Potts mengakses komputer di ruangan Stane dan akhirnya mengetahui bahwa Obadiah Stane lah yang berada di balik penculikan Tony Stark di Afghanistan. Stane pun tiba di sana, namun Pepper Potts berhasil menyembunyikan aktivitasnya mendownload seluruh file di komputer Stark Industries. Ketika Potts telah pergi, Obadiah Stane yang sudah dari semula curiga akhirnya mengetahui jika Potts telah mengetahui rencananya yang sebenarnya dan akhirnya dia pun memutuskan untuk membunuh Pepper Potts. Untung saja Potts yang ketakutan dan khawatir kemudian mengajak agen Phil Coulson untuk menyelesaikan perjanjian mereka di kantornya di S.H.I.E.L.D. Hal itu dilakukan agar Potts bisa selamat dan aman serta berusaha mendapatkan bantuan dari S.H.I.E.L.D. untuk menangkap Obadiah Stane yang telah berkhianat kepada Stark Industries. Sementara Stane mendesak seluruh ilmuwannya untuk segera menyelesaikan armor Ironmonger-nya. Sayangnya, Ironmonger yang telah selesai malah tidak bisa diaktifkan karena para ilmuwan ini tidak mampu menduplikasi arc reaktor yang sama seperti milik Tony Stark. Ini membuat Obadiah Stane marah besar kepada William Riva.
Akhirnya, Stain pun pergi ke kediaman Tony untuk melumpuhkannya dengan Sonic Taser. Stain lalu mengambil arc reactor milik Tony di dadanya dan menyampaikan bahwa dia telah membuat robot yang sama dengan yang dibuatnya yang akan membuat Stain bisa mengubah dunia. Yang paling membuat khawatir Tony sebenarnya adalah ketika Stain menyampaikan rencananya untuk membunuh Pepper Potts. Ketika Stain pergi, Tony dengan susah payah ke ruang kerjanya mencoba mengambil arc reaktor pertamanya yang telah dianggap kadaluarsa. Di saat dia sudah tidak punya tenaga lagi, Dam Inu membantunya untuk menyerahkan arc reaktor tersebut. Di saat hampir bersamaan, Rhodey pun tiba untuk membantunya. Akhirnya, Obadiah Stane mampu mengaktifkan robotnya menggunakan arc reaktor yang diambil dari Tony. Sementara Pepper Potts dan para agen S.H.I.E.L.D. kemudian datang ke Stark Industries di Sektor 16 untuk menyergap Obadiah Stane. Menyadari agen S.H.I.E.L.D. tiba di tempat tersebut, Stane dengan cepat menggunakan Ironmonger-nya. Sementara di saat bersamaan di tempat terpisah, Tony juga sudah bersiap-siap untuk menggunakan Iron Mark III-nya untuk menggagalkan rencana Stane. Pepper Potts yang berhasil masuk ke dalam Sektor 16 lalu diserang oleh Ironmonger. Namun beruntung, Pepper Potts bisa berhasil keluar dari tempat tersebut. Tony yang hanya menggunakan arc reaktor lama dengan daya yang sangat kecil hanya bisa bertahan dengan sisa kurang dari setengah kekuatannya saja. Ditambah lagi reaktor tersebut tidak dirancang untuk terbang sehingga membuat dayanya akan terkuras habis dengan cepat. Stane kemudian muncul dari bawah permukaan mengejar Pepper Potts dan berusaha untuk membunuhnya. Untung saja Iron Man tiba tepat waktu. Iron Man pun berhasil menyelamatkan orang-orang yang hampir saja dibunuh oleh Ironmonger. Menyadari kekuatan Ironmonger yang lebih besar, Iron Man pun berinisiatif menggunakan backup plan untuk membawa Ironmonger untuk mengejarnya ke ketinggian, di mana armornya tidak akan bertahan pada titik ketinggian tertentu. Iron Man pun memancing Ironmonger untuk mengejarnya. Dengan sisa tenaga sekitar 15%, Tony Stark terus memaksa armornya untuk terbang ke atas menuju luar angkasa, to infinity and beyond. To infinity and beyond. Salah film. Ironmonger yang berhasil mengejarnya akhirnya membeku, membuat sistem di armornya lumpuh dan akhirnya terjatuh. Iron Man juga tidak bisa bertahan lama karena kehabisan tenaga. Dengan menggunakan sisa cadangan tenaga, Iron Man berhasil mendarat di atas gedung Stark Industries. Tidak disangka ternyata Ironmonger masih bertahan dan kembali menyerang Iron Man yang terdesak karena kehabisan tenaga. Tony pun meminta Pepper Potts untuk menghidupkan semua saklar yang akan membebani arc reaktor utama Stark Industries dan akan melenyapkan semua yang ada di atas gedung. Potts menunggu aba-aba dari Tony yang berusaha mengulur waktu menghadapi Ironmonger. Tony pun berhasil mengelabui penglihatan Stane dalam armor Ironmonger-nya. Membuat dia harus membuka armornya itu untuk melihat Tony yang telah merusak penglihatan Stane, membuat Stane tidak bisa menembak dengan tepat sasaran. Karena terdesak, Tony pun memerintahkan Pepper Potts untuk segera menekan tombol arc reaktor utama meski dia masih berada di atas gedung. Dengan desakan Tony, Pepper pun mengaktifkan arc reaktor yang menimbulkan ledakan hebat, membuat Tony terhempas, sementara Stane dengan armor Ironmonger-nya terjatuh ke dalam kolam reaktor utama dan meledak, sehingga membuat Obadiah Stane terbunuh. Sementara Tony yang sekarat berhasil diselamatkan. Dalam konferensi persnya, Kolonel Rhodes akhirnya menjelaskan tentang peristiwa yang telah terjadi di Stark Industries. Sementara Tony yang sedang bersama dengan Pepper Potts membaca headline koran mengenai Iron Man. Tony Stark pun tertarik dengan nama alter ego tersebut, walaupun sebenarnya kostumnya tidak terbuat dari besi, melainkan dari campuran emas titanium. Namun Tony tetap tidak mempedulikannya karena nama Iron Man sendiri sudah terdengar keren. Tidak lama setelah agen Phil Coulson memberikan Tony konsep alibi yang akan dia bacakan pada saat tampil dalam press conference dengan memintanya mengakui Iron Man sebagai pengawalnya. Setelah itu Tony berusaha mencoba untuk merayu Pepper Potts agar mau menjalin hubungan yang lebih serius dengan dirinya. Akhirnya pada saat jumpa pers, Tony menolak semua gagasan Phil Coulson sebelumnya untuk menyembunyikan aksinya dan akhirnya dia mengakui ke publik kalau dia adalah Iron Man. I am Iron Man. Dalam post-credit scene, Nick Fury mengunjungi Tony dan mengatakan bahwa Iron Man bukanlah satu-satunya superhero yang ada di dunia ini, sambil memberitahukan gagasannya tentang pembentukan The Avengers.
Seperti yang saya bilang di awal tadi, di antara trilogi Iron Man di Infinity Saga, film ini saya favoritkan sebagai yang terbaik. Meski agak mengecewakan karena The Mandarin yang menjadi villain klasik untuk Iron Man sebenarnya batal ditampilkan dalam film ini. Sekarang waktunya kita tunjukkan beberapa referensi maupun Easter eggs yang tersebar di sepanjang film. Sebagai permulaan, kita langsung ke origin Tony Stark yang sebenarnya MCU merubahnya. Dalam sumber aslinya dalam komik yang diambil dari Tales of Suspense, isu nomor 39 yang ditulis oleh Stan Lee, Tony Stark sebenarnya diculik oleh gerilyawan komunis Vietnam. Namun beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah oleh MCU yang mana Tony Stark diculik ke Afghanistan oleh Ten Rings. Berikutnya karakter Ho Yin Sen yang pertama kali muncul di Iron Man pada tahun 1963. Yang cukup menarik dalam film ini adalah kematian Howard Stark dan Maria Stark yang merupakan orang tua dari Tony Stark yang diceritakan tewas setelah tragedi kecelakaan mobil. Dalam Captain America The Winter Soldier, Easter egg yang sama juga muncul. Namun di sini kita bisa melihat kalau karakter Howard Stark di-recast. Sementara tanggal pemberitaannya juga sama meskipun disajikan oleh koran yang berbeda. Nantinya akan terungkap bahwa sebenarnya itu bukan merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, melainkan merupakan tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh The Winter Soldier yang puncaknya akan diceritakan dalam film Captain America Civil War. Lalu ada Happy Hogan yang diperankan oleh Jon Favreau. Pertama kali karakter ini muncul dalam komik Tales of Suspense isu nomor 45, di mana dia merupakan seorang petinju yang menyelamatkan hidup Tony Stark hingga kemudian dipekerjakan sebagai pengawal dan bahkan driver untuk Stark. Jangan lupakan juga Cinta Satu Malam Tony Stark dan Christine Everhart, yang mana karakter cewek yang satu ini juga sebenarnya merupakan karakter yang didasarkan pada komik yang mulai muncul pada tahun 2004. Di sumber aslinya tersebut, Christine Everhart ini sebenarnya bekerja untuk The Daily Bugle. Namun dalam sepanjang installment MCU, Christine Everhart tidak hanya sekali muncul lewat film Iron Man ini, melainkan juga pernah muncul dan bekerja untuk media yang berbeda. Lalu ada Jarvis, yang sebenarnya ini adalah singkatan dari Just a Rather Very Intelligent System, merupakan artificial intelligence yang mengelola mansion milik Tony Stark di Malibu. Dalam komik, Edwin Jarvis sebenarnya adalah kepala pelayan untuk keluarga Stark. Merasa tidak begitu asing dengan suara dari Jarvis ini? Kalian tidak salah. Dia sebenarnya akan menjadi Vision yang diperankan oleh Paul Bettany, yang akan kita lihat penampilannya dalam Avengers Age of Ultron. Lalu kita berkenalan dengan love interest-nya Tony Stark, yaitu Pepper Potts, yang juga diperkenalkan oleh Stan Lee dalam komik Tales of Suspense isu nomor 45. Sama dengan sumber aslinya, Pepper Potts ini adalah asisten Tony yang dalam komik malah pernah menikahi Happy Hogan. Film ini juga menjadi debut untuk kemunculan Agent Phil Coulson di Marvel Cinematic Universe, di mana dia adalah agen dari Strategic Homeland Intervention of Logistic Division atau yang akan disingkat sebagai SHIELD. Sekedar trivia, singkatan awal dari SHIELD ini sebenarnya adalah Supreme Headquarters International Espionage and Law Enforcement Division. Lalu kemudian pada tahun 1991 berubah menjadi Strategic Hazard Intervention Espionage Logistic Directorate. Lalu kemudian singkatannya yang kita kenal selama ini dalam Marvel Cinematic Universe. Pertama kali organisasi ini muncul dalam komik Strange Tales isu nomor 135 yang diterbitkan pada tahun 1965 oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Yang terakhir ada Obadiah Stane yang merupakan mitra bisnis dari Tony Stark. Sama seperti karakter yang sebelumnya kita sebutkan, Stane juga merupakan karakter yang diambil dari buku komiknya, di mana pertama kali dia mengenakan kostum mekanik Ironmonger dalam komik Iron Man isu nomor 200 yang diterbitkan pada tahun 1985. Dalam film ini kita juga bisa mendengarkan theme song dari serial animasi Iron Man yang pernah tayang pada tahun 1966, yang bisa kita dengarkan sebagai background dalam adegan Tony Stark yang sedang bermain dalam sebuah kasino. Dan juga menjadi ringtone di HP milik Rhodey. Bicara tentang lagu, Iron Man juga menampilkan sebuah lagu dari AC/DC, yang malah dengan sok tahunya dianggap oleh Peter Parker sebagai Led Zeppelin. Kolonel Rhodes alias Rhodey sendiri sebenarnya direncanakan akan menjadi War Machine, sama seperti dalam komik.
next time, baby. Namun sayang, Terrence Howard tidak pernah mendapatkan peran tersebut yang akhirnya digantikan perannya oleh Don Cheadle dalam film Iron Man 2 dan seterusnya di MCU. Dalam adegan Tony Stark sedang mencoba Iron Man suit Mark II yang sedang mengitari kota, kalau kita perhatikan secara detail kita bisa melihat sebuah penampilan poster yang merupakan villain klasik yaitu Bing Bang Boom yang merupakan alien berpenampilan naga yang juga berasal dari sumber asli buku komiknya. Berikutnya pesawat SR-71 Blackbird yang dimention oleh Tony Stark ketika mencoba untuk memecahkan rekornya. Pesawat ini sebenarnya adalah pesawat yang digunakan oleh X-Men untuk menyelamatkan dunia. Berikutnya adegan Kolonel Rhodes alias Rhodey yang memanggil pesawat jet tempur yang sedang mengejar Tony Stark dengan menggunakan codename Whiplash yang sebenarnya menjadi referensi terhadap villain yang akan dihadapi oleh Tony Stark dalam film Iron Man 2. Berikutnya pada saat Pepper Potts menemukan Tony Stark yang sedang sibuk melepas armor Iron Man-nya. Di belakang Tony Stark kita bisa melihat sesuatu yang tentu saja kalian kenal. Itu adalah shield milik Captain America. Lalu dalam scene pertarungan puncak antara Ironmonger melawan Iron Man, di belakang Ironmonger kita bisa melihat salah satu perusahaan yang merupakan saingan dari Stark Industries yang bernama Roxxon Corporation. Roxxon sendiri beberapa kali memang sempat muncul dalam film Marvel Cinematic Universe dan yang terakhir kembali akan dimunculkan lewat series Loki. Berikutnya dalam adegan ketika Tony Stark berusaha kabur dari kelompok teroris Ten Rings, kita bisa melihat salah satu penampilan cameo yang merupakan seorang musisi yaitu Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dan kalau bicara tentang cameo, tentu saja kita tidak akan bisa melupakan penampilan cameo dari Stan Lee. Nah itu dia beberapa easter egg dan referensi yang berhasil kita dapatkan dalam film Iron Man pertama. Kalau ada yang terlewatkan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.